Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soleh-soleha. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa belajar bersama. Sekarang, alhamdulillah kita sudah masuk ke buku tematik tema 2 tentang belajar di lingkunganku. Subtema 1, belajar di lingkungan rumah. Kira-kira di subtema ini kita akan belajar apa ya? Kita akan belajar tentang sifat-sifat benda. Sebelum ke sifat-sifat benda, coba kalian perhatikan di sekitar rumah kalian ada benda apa saja ya? Contohnya nih, di dapur ada benda apa saja ya? Di sana ada sendok, garpu, kursi, meja, kulkas, dan banyak lagi. Nah, soleh-soleha, ternyata setiap benda itu mempunyai sifat yang berbeda dengan benda yang lainnya. Sifat yang pertama ada kasar. Nah, contoh benda yang kasar antara lain nih, ibu punya contohnya. Ini adalah batu. Batu ini memiliki sifat yang kasar, artinya kesat, tidak halus ketika disentuh, ketika diraba. Oke, yang kedua itu ada contohnya, ada pasir, ada kulit pohon, dan masih banyak lagi. Kemudian ada lagi sifat benda halus. Nah, sifat benda halus ibu mempunyai contohnya. Ini dia, contohnya adalah kertas. Kenapa kertas? Nih, kertas ini halus. Halus itu artinya licin, lembut, dan tidak kasar. Kemudian selain kertas ada juga ini kapas. Nih, kapas juga lembut, halus. Apalagi ya selain kertas dan kapas ini. Nah, ada lagi nih, punya gantungan kunci. Gantungan kuncinya ada hiasan bulu-bulu. Nih, ini bulu ayam nih, halus bulu-bulunya. Kenapa? Karena ketika diraba itu licin, lembut, dan tidak kasar. Ini berarti memiliki sifat halus. Kemudian ada lagi sifat yang ketiga, yaitu basah. Nah, basah itu artinya benda yang mengandung air. Nah, misalnya di sini ibu punya tisu basah. Nih, tisu basah mengandung air ya, karena basah. Kemudian ada lagi ini air. Di dalamnya sudah ada air. Ini juga basah. Nah, soleh-soleha, itu tadi tentang sifat-sifat benda beserta contohnya. Selain itu juga ada bentuk benda. Nah, ada di halaman, coba buka halaman 22. Di sana ada teks. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Di sana di tulisannya ada bentuk pensil. Ibu sudah sediakan pensil. Ada botol, ada juga ini wadah, ada juga kertas. Kita baca ulang. Bentuk pensil dan kertas ini akan selalu tetap. Tetap itu artinya tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Nah, walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Nih, ibu contohkan ya. Tadinya pensilnya kita masukkan ke dalam botol. Apakah bentuknya berubah atau tetap? Ya, bentuknya tetap. Ketika dipindahkan lagi ke wadah, apakah bentuknya berubah atau tetap? Tentu saja bentuknya tetap ya, soleh-soleha. Nah, sedangkan nih ada lagi air. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, apakah yang akan terjadi? Nah, akan berubah menyerupai botolnya. Yang tadinya botolnya lurus seperti ini, jadi mengikuti botol yang di sebelah ibu. Soleh-soleha, selain itu juga ada kertas. Nah, kertas jika dipindahkan ke wadah, apakah bentuknya tetap atau berubah? Tentu saja bentuknya tetap ya. Nah, itu tadi di teks halaman 22. Coba soleh-soleha, sekarang kita akan mulai belajar berlatih. Buka halaman 23. Nah, ini untuk menguji pemahamanmu ketika kerjakan latihan berikut ini di halaman 23. Nah, di situ adalah susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk kata yang dimaksud. Nah, di situ
ada kolom yang pertama tidak berubah keadaan atau bentuknya. Nah, hurufnya ada, katanya ada epat. Nah, epat. Nah, itu kan katanya masih belum tersusun. Kalian susun. Epat itu kira-kira jadi apa ya katanya? Sehingga artinya itu tidak berubah keadaan atau bentuknya. Silahkan isi di situ. Yang berikutnya, kesat atau tidak halus. Tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian mengandung air. Ada lagi nih sifat benda licin, lembut atau tidak kasar. Kemudian berbeda dengan semula. Silahkan ya isi di buku tematik halaman 23. Nah, soleh-soleha, sekarang kita akan melakukan pengamatan. Ibu akan melakukan percobaan, kalian amati baik-baik ya sambil dibuka buku tematiknya halaman 29. Di sana ada ayo lakukan kegiatan berikut. Nah, sifat-sifat benda, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, Ibu sudah menyiapkan kelereng. Yang kedua, ada air. Yang ketiga, pensil. Yang keempat, sirup. Sirupnya boleh sirup apa saja ya. Yang kelima, ada minyak. Minyaknya di sini ya. Yang keenam, ada gelas. Yang ketujuh, ada botol air mineral yang kosong. Nah, soleh-soleha, cara kerjanya bagaimana? Yang pertama, kita masukkan kelereng ini. Masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, apakah bentuknya tetap atau berubah? Silahkan kalian checklist di kolom berubah atau tidak berubah atau tetap. Selanjutnya, yang kedua, kelereng ini dimasukkan ke dalam gelas. Perhatikan bentuknya apakah berubah atau tetap. Yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Apakah yang akan terjadi ketika air dimasukkan ke dalam botol? Bagaimana bentuknya? Selanjutnya ada lagi, kita pindahkan air ini yang dari botol ini, kita pindahkan ke gelas. Apa yang terjadi? Apakah bentuknya berubah atau tetap? Kemudian yang keempat, kita masukkan pensil ke dalam air mineral. Kita masukkan dulu pensil ke air mineral. Kita kosongkan dulu botolnya. Kita masukkan pensil ke dalam botol. Apakah yang terjadi? Apakah bentuknya berubah? Setelah ini, kemudian pensilnya kita masukkan ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah? Baik, soleh-soleha. Poin yang ketujuh, memasukkan sirup. Sirupnya kita akan memasukkan ke botol air mineral yang kosong. Kita masukkan sirupnya. Perhatikan bentuknya ya. Apa yang terjadi? Nah, perhatikan bentuknya. Apakah yang terjadi? Selanjutnya kita akan memasukkan sirup yang ada di botol ini. Kita masukkan ke dalam gelas plastik. Apakah bentuknya berubah dari botol ke plastik, ke gelas plastik? Nah, coba perhatikan. Poin berikutnya yang ke-9, kita akan memasukkan minyak. Ini minyak kita masukkan ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah atau tetap? Tadinya di dalam kantong, jadi dimasukkan ke dalam gelas. Apakah bentuknya berubah atau tetap? Setelah ini, poin yang berikutnya
botol. Perhatikan bentuknya apakah berubah atau tetap. Kita masukkan ke dalam botol. Coba amati apakah bentuknya berubah. Soleh-soleha, tadi Ibu sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat benda. Coba sekarang kalian belajar berlatih. Buka halaman 30. Di sana isikan hasil pengamatanmu pada tabel. Nah, di sana ada tabel benda-bendanya yang tadi Ibu siapkan bahan dan alatnya. Bendanya kelereng nih, nama benda kelereng. Bentuk bendanya di checklist di kolom tetap atau berubah. Di kelereng, masukkan ke dalam berubah atau tetap ya. Kemudian di poin 12, berdasarkan kegiatan ini, apa yang dapat kamu simpulkan? Tuliskan simpulanmu pada kolom di bawah ini. Boleh berdiskusi bersama ayah dan bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai, soleh-soleha. Semoga dengan pembelajaran hari ini, Bu harapkan kalian mengenal sifat-sifat benda dan juga bentuk dari benda. Terima kasih soleh-soleha. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.